Pemirsa, jenazah Alvaro saat ini masih disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Elizabeth Bekasi. Pada malam ini pihak keluarga Alvaro menggelar ibadah atau misa requiem yang dihadiri oleh kerabat dan keluarga terdekat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Diandra Mukni langsung dari rumah duka. Selamat malam Diandra, kapan rencananya jenazah ini akan dimakamkan dan bagaimana perkembangan kasus hukumnya? Baik, selamat malam Vera dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di rumah duka, tepatnya di Rumah Sakit Elizabeth Bekasi, Jawa Barat. Dan jenazah dari Alvaro juga saat ini masih disemayamkan di rumah duka ini. Dan berdasarkan informasi dari pihak keluarga sendiri, pemakaman akan diselenggarakan pada esok hari tanggal 4 Oktober 2023 hari Rabu. Namun sebelumnya pada saat ini pihak keluarga tengah menjalani upacara atau ibadah misa requiem yang diselenggarakan sebagai salah satu prosesi pemakaman. Dan selanjutnya pada esok hari di hari Rabu besok pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pihak keluarga akan menggelar upacara tutup peti sebelum jenazah akan dibawa menuju ke TPU Padurenan untuk dimakamkan sekitar pukul 12 siang, Vera. Sementara itu untuk proses hukum tentunya dari pihak keluarga sendiri ini sudah melayangkan laporan ke beberapa pihak, yaitu dari Rumah Sakit Kartika Husada terkait dengan dugaan malpraktek, dan saat ini juga laporan tersebut sudah diterima oleh Polda Metro Jaya, Vera. Ya, Diandra, lalu apa saja kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh pihak keluarga atas dugaan malpraktik? Baik, untuk apa saja kejanggalan yang ditemukan oleh keluarga saat ini saya sudah bersama dengan paman dari Alvaro, yaitu ada Bapak Fransiskus Sinaga. Selamat malam Bapak, sebelumnya saya turut berduka cita atas kepergian dari Alvaro. Pak, boleh diceritakan sedikit soal kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh keluarga dari kasus dugaan malpraktik terhadap Alvaro ini? Ya, pertama kami merasa ada kejanggalan ketika pasien dirujuk untuk operasi tetapi datangnya harus 5 jam 5 subuh. Lalu ternyata tindakannya dilakukan di atas jam 12. Lalu kejanggalan lainnya adalah ketika anak kami dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan tapi tanpa sepengetahuan orang tua. Karena saat itu orang tuanya sedang mandi di kamar itu. Dan ketika keluar dari rumah sakit, ketika dari ruang tindakan, lalu ada gangguan henti napas, itu orang tua tidak dijelaskan kenapanya, lalu dibawa ke ruang ICU dan sampai berhari-hari tidak disampaikan informasi jelas. Baru di hari kelima dinyatakanlah anak kami ini mati batang otak. Jadi hingga saat ini belum ada penjelasan dari rumah sakit terkait kenapa sebetulnya Alvaro ini mengalami mati batang otak begitu ya? Ya, secara detail kami belum mendapatkan, cuman mereka menyampaikan bahwa sudah dilakukan SOP sesuai dengan prosedural. Namun hubungan dengan rumah sakit saat ini seperti apa Pak? Kan setelah sempat disomasi juga rumah sakit ya Pak oleh dari pihak keluarga, lalu juga saya juga mendengar dari Bapak bahwa setelah itu koordinasi dari rumah sakit ini sangat baik, namun tetap saja Alvaro setelah mengalami koma selama 13 hari akhirnya meninggal dunia. Hingga saat ini koordinasi dengan rumah sakit seperti apa? Ya, kami memang membatasi diri dulu berkomunikasi dengan pihak Rumah Sakit Kartika Husada karena kami mau fokus menghantarkan anak kami ini ke tempat peristirahatan terakhir. Tapi sampai detik ini memang fasilitas-fasilitas diberikan yang terbaik kepada keluarga kami oleh pihak rumah sakit, dan mereka pun selalu standby. Ada pihak-pihak dari petugas dari Rumah Sakit Kartika Husada yang selalu ada di sini untuk ketika kami membutuhkan sesuatu mereka siap untuk melayani. Untuk persiapan prosesi pemakaman besok ini akan seperti apa Pak? Ya, ini kan malam ini kita lihat sedang ada misa requiem namanya kalau di Katolik. Baru besok pagi akan ada ibadah tutup peti, tapi sebelumnya mungkin ada doa-doa dari pihak keluarga yang sudah datang jauh-jauh. Baru nanti di tutup peti dilakukan oleh prodiakon. Nanti jam 12 baru kita hantarkan ke pemakaman di Padurenan jam 12. Jadi nanti akan setelah pemakaman bahwa dari pihak keluarga akan fokus terhadap proses hukum juga ya Pak ya? Iya, itu nanti kita diskusikan setelah anak ananda kami kita hantarkan ke ruang ke tempat peristirahatannya. Baru nanti keluarga berkumpul lagi, kita mau memutuskan apakah proses yang sudah dijalani ini kita lanjutkan atau bagaimana. Itu belum kami putuskan.
Terima kasih banyak Pak Frans atas waktunya, turut berduka cita lagi sekali lagi. Baik, demikian. Mungkin kami berharap hal yang terjadi pada Alvaro tidak lagi terjadi kepada Alvaro yang lain, sehingga pihak rumah sakit harus lebih berbenah diri dan dinas kesehatan mungkin harus lebih memperhatikan lagi tindakan-tindakan para dokter di rumah sakit masing-masing. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi memang harapannya agar tidak ada Alvaro lain atau kasus-kasus serupa seperti ini, apa adanya dugaan malpraktek khususnya untuk operasi yang sebetulnya tidak terlalu major ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ya demikian wawancara saya dengan paman dari Alvaro, Walter Francisco Sinaga. Kembali ke Anda di studio Vera. Baik, terima kasih Diandra Mukni atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.